warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dan peserta KKL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kembali lanjutan dari pembekalan sesi pertama sampai sesi ketiga, dan ini merupakan sesi pembekalan yang terakhir, tahap keempat ataupun pembekalan yang keempat dengan materi BIMTEK Recording in progress. di media sosial oleh Bapak Hendra Khalid MA dan Hasna Nabila SH. Dan moderatornya adalah Ibu Ifati Zamimah MA. Langsung saja kepada Bu Ifati untuk memandu langsung pembekalan BIMTEK pembuatan video di media sosial. Sosial media. Baik, terima kasih Ibu Reksiana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, yang kami hormati terkhusus ya pembicara pada sesi kali ini sudah hadir bersama kita, telah hadir Dr. Hendra Khalid MA dan Ananda saudara ya sudah alumni nih Kakak Hasna ya, jadi ada sudah hadir sertifikat Kak Hasna Nabila SH. Alhamdulillah, yang juga tidak lupa saya hormati para dosen pembimbing, seluruh jajaran panitia KKLI Jakarta Tahun Akademik 2020-2021, baik dari para warek, para dekan, para kaprodi, dan seluruh dosen pembimbing, juga ananda-ananda tercinta mahasiswa semester 6 ya, khususnya IKI Jakarta peserta kuliah kerja lapangan tahun akademik 2020-2021. Baiklah, mungkin semuanya masih semangat ya. Banyak materi ini. Gimana? Sudah banyak ilmunya, sudah banyak materi yang di-sharing oleh dosen-dosen kita tadi ya. Sudah hadir Pak Jazil sebagai dalam materi wawasan kebangsaan, ada Pak Ulin, wawasan keagamaan, dan juga Ibu Najmatul Faizah dalam etika komunikasi. Tentunya sudah banyak dan banyak ilmu. Nah, sekarang sesi ini tinggal kita yang tadi ilmu teori itu akan kita tuangkan ya. Tuangkan dalam sesi ini adalah sesi bagaimana membuat konten-konten yang bagus, yang menarik di media sosial. Mohon maaf, mungkin terlupa saya sampaikan juga selamat bergabung kepada seluruh ketua lembaga IKI Jakarta. Nanti akan menyusul Ibu Maria, insya Allah. Baik, tidak berpanjang-panjang, langsung kita perkenalan dengan Bapak dosen dan Ibu dosen kita hari ini, yaitu Pak Hendra. Tentunya kalau teman-teman di Fakultas Syariah sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah yang selalu bersemangat ya di IKI untuk membangkitkan semangat kita dalam ber-IKI lah ya. Kemudian juga beliau dosen pasca sarjana juga. Kalau mungkin di fakultas lain belum pernah diampu, maka sekarang manfaatkan kesempatan bertemu beliau, diskusikan apa yang bisa diambil dari Pak Hendra. Pak Hendra adalah dosen ya, dosen di fakultas di IKI S1, tapi kita ketahui beliau aktivitasnya sangat banyak. Beliau itu adalah pengusaha, juga penceramah, kemudian apalagi Pak Hendra, semuanya dari dunia akademik maupun dunia masyarakat sudah beliau hatam lah ya. Tinggal terus saja beliau berkarya. Nah, kita doakan juga Pak Hendra sehat nanti. Itu sekilas tentang Pak Hendra. Nah, pembicara kedua adalah Kak Hasna ya. Saya biasa panggil Kak Hasna aja karena baru lulus kemarin ya. Kak Hasna ini teman-teman juga mungkin sudah kenal semua. Kalau ada pernah dengar IKI Grafi, itu adalah Kak Hasna yang berdiri di paling depan ya. Nah, untuk menciptakan atau menghasilkan karya-karya konten-konten di IKI yang kita saksikan sampai saat ini.
Ya, tentu tidak kita ragukan lagi kemampuan atau kelebihan Kak Hasna ini. Baik, langsung saja. Mungkin kita mulai dulu ya Pak Hendra dengan membaca basmalah Baik, bersama-sama. silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada Pak Hendra kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati adalah Ibu Ketua kita, Ibu Halimah, yang Masya Allah luar biasa semangat beliau beberapa hari ini, Masya Allah, untuk menyuguhkan sesuatu yang terbaik untuk adik-adik sekalian, untuk IKI dan untuk Indonesia dan untuk Islam. Dan yang sama-sama saya hormati juga semua panitia dan tim di KKL daring ini, dan Bu Iva, Bu Reksi, dan semua Masya Allah luar biasa. Dan ada banyak lagi tim, ada Pak Sakur, ada semuanya, dan ada Bapak Ibu dosen pembimbing KKL ini. Dan tidak lupa tentu Hasna. Hasna ini Masya Allah luar biasa. Hasna ini murid sekaligus partner saya dengan teman-teman. Jadi Masya Allah luar biasa. Saya suatu ketika ngajar di kelas itu, ini anak muda ini ngapain, ini luar biasa kreatifnya dengan teman-teman, bawa kamera. Lalu saya penasaran, saya belajar juga lah, gimana sih, saya bilang, ternyata mereka mengamati media sosial saya juga. Pak, kayaknya kurang bagus deh yang gini-gini nih Pak, nih gimana kalau gini. Akhirnya saya belajar gimana cara buat sesuatu yang bagus dengan beberapa aplikasi yang sederhana. Kadang-kadang saya tanya sama Hasna dan beberapa temannya, saya bilang kalau bikin tulisan gimana caranya nih. Nah, jadi saya tidak pernah malu karena ilmu itu tidak melihat. Kadang-kadang kita belajar dengan murid, ya. Jadi kadang-kadang murid belajar dengan kita. Dan itulah selalu saya manfaatkan ketika di senggang-senggang waktu sebelum atau sudah mengajar di kelas. Pada saat itu belum pandemi. Kalau sekarang agak sulit ya. Nah, itu kira-kira dengan Hasna. Jadi Masya Allah luar biasa. Dan Hasna sudah selesai S1, teruskanlah S2. Dan bakatnya Masya Allah luar biasa di bidang media dan berbagai macam ini. Masya Allah luar biasa, dan kita apresiasi bersama, mudah-mudahan bisa menularkan juga kepada adik-adik kelas yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita mau bicara tentang media sosial. Ada banyak orang mengatakan media sosial, buat apa sih main media sosial? Media sosial ngapain sih? Tapi ada juga yang mengatakan ada surga di media sosialmu. Nah, kok Anda bilang surga sih? Oke deh ya, kita bilang santai-santai aja. Ada Bu Warek. Assalamualaikum Bu Warek. Masya Allah luar biasa. Jadi luar biasa. Baik, saya akan share tema kita di hari ini. Nanti mungkin untuk praktis nanti Hasna. Saya akan bicara tentang filosofisnya saja lah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita di hari ini adalah kita akan berbicara tentang media sosial dakwah. Nah, ada yang menulis juga mengatakan ada sorga di media sosialmu. Gimana bisa jadi sorga, Ustadz? Ya, jadi amal jariah, kita mati, ilmunya akan terus berkembang, akan terus mengalir, selama itu dimanfaatkan. Dan Masya Allah luar biasa. Nah, ada juga mengatakan jempol ini Masya Allah luar biasa. Ustadz, aku nggak punya apa-apa, Ustadz. Kita punya jempol yang Masya Allah luar biasa. Kita punya handphone, ini mahal sekali. Dari sini bisa menghasilkan banyak sekali ide dan berbagai macamnya. Jadi sayang sekali kalau kemudian kotanya hanya digunakan untuk ya didiamkan saja atau berbagai macamnya. Oke, pertanyaan sederhana adalah yang kita tanyakan bersama adalah bagaimana menjadikan media sosial menjadi media dakwah, atau kenapa ya penting menjadikan media sosial ini sebagai media dakwah. Alasan yang pertama ya kita bisa lihat di situ. Alasan yang pertama adalah kenapa apa pentingnya menjadikan media sosial menjadi media dakwah. Alasan pertama adalah terjadi perubahan masyarakat mendapatkan sumber informasi dan ilmu yaitu dari media konvensional menjadi kepada media sosial. Jadi Masya Allah luar biasa. Dikit-dikit tanya apa saja ke media sosial, dikit-dikit tanya apapun ke Google, atau dikenal dengan Mbah Google kira-kira gitu. Nah, mau dari anak-anak sampai orang tua, ya selalu bertanya kepada media sosial atau kemudian ke Google dan berbagai macamnya. Nah, yang kedua, menyeimbangkan dan memenangkan perang konten baik dari konten negatif yang akan merusak umat dan generasi berikutnya.
kira-kira Bapak Ibu sekalian ikhlas nggak kira-kira kalau lagi nonton media sosial ya, lagi berselancar gitu, tiba-tiba masuk iklan yang tidak diinginkan? Pernah nggak gitu? Pernah ya kan? Itu juga yang membuat saya dan teman-teman ya, ketika itu selalu live streaming, kajian ekonomi syariah dan berbagai macamnya, itu bukan karena apa-apa, bukan ingin mendapatkan pujian, tapi karena resah saja melihat beberapa konten yang begitu masuk tanpa kita inginkan. Lalu apa yang saya lakukan kemudian, di liburan semester lalu, ada sekitar 50 tokoh, saya ajak ngobrol melalui media, dan itu Masya Allah luar biasa. Saya bisa iklankan sebebas saya, ya, di mana saja, dan itu Masya Allah luar biasa. Ya. Tapi memang dampaknya luar biasa. Sebentar-bentar masuklah ke media saya, mengatakan, Anda ini, itu, dan berbagai macamnya, Anda ini, wah pokoknya macam-macam puas lah kira-kira. Anda ini, wah pokoknya organisasi terlalang, dan berbagai macamnya. Dan itulah tantangannya kira-kira kalau kemudian kita mengajak pada kebenaran. Ya, dan itu Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita resah, kalau kita gelisah melihat konten-konten di media sosial, bukan kemudian ya memaki-maki dan berbagai macamnya, maka buatlah konten yang pembandingnya, buatlah konten yang baik. Dan ini dilakukan oleh para ulama dulu, kalau ada satu buku, maka dia buat buku pembanding yang lebih bagus. Lalu yang ketiga, menjadi investasi dunia akhirat. Ini saya selalu katakan ya sebagai ya Masya Allah luar biasa. Apa investasi dunianya? Viewernya, penontonnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Kita bisa lihat di Instagram itu kalau berapa ribu kita mendapatkan berapa US dollar kira-kira gitu kan, untuk viewer bisa menjadi dan berbagai macamnya. Di Facebook juga demikian dan berbagai macamnya. Lalu mendapatkan cuan. Nah, cuan kok pakai cuan sih Pak Indra? Ya, karena ini adik-adik generasi milenial, jadi bahasanya bahasa cuan lah kira-kira. Kalau saya pakai bahasa uang nanti waduh dibilang nih Ustadz nggak milenial juga nih kira-kira gitu ya. Jadi ini juga harus menyesuaikan dengan konteks anak-anak muda sekarang ya. Jadi mendapatkan cuannya. Jadi Masya Allah luar biasa. Duitnya dapat juga. Tapi yang ketiga, pahala jariah. Nah, ini yang selalu saya katakan yuntafa'u. Jadi yang dimanfaatkan. Jadi ketika adik-adik membuat tutorial cara membaca Al-Qur'an, itu sampai adik-adik mati sudah apa dan berbagai macamnya, tetap itu kan dilihat orang kan. Itu namanya jejak digital kan. Jadi Masya Allah luar biasa. Saya perhatikan banyak sekali di tiap fakultas itu yang punya kelebihan membaca Al-Qur'an dan berbagai macamnya. Itu ribuan kali kan ditonton. Nah, kebayang oleh kita setiap kali orang menonton lalu dapat hidayah, dapat petunjuk, lalu dapat ilmu, berapa banyak kira-kira pahalanya akan mengalir terus mendoakannya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jangan pernah sia-siakan handphone ini ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Apapun mereknya, yang penting dia bisa bikin konten. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya adalah, ini menjadi menarik bagi saya, ada 170 juta pengguna media sosial di Indonesia. Berapa? 10 juta. Nah, dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial itu mencapai 170 juta. Artinya apa? Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu setara dengan 61,8%. Catat ya, kalau dulu orang bilang media sosial ini banget, tapi sekarang kalau media sosial itu Masya Allah luar biasa. Jadi itu artinya apa? Ada sekitar 61. Nah, jadi ada sekitar 61%. Jadi kalau ada 61%, ya berarti sekitar ya hampir sekitar 40% lagi yang tidak media sosial. Artinya hampir semua menggunakan media sosial. Nah, dan itu meningkat 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan tahun 2020. Nah, kalau jelas di situ kan bisa dilihat sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita perhatikan di situ itu luar biasa dahsyatnya. Ini saya ambil dari mana datanya? Dari laporan perusahaan media asal Inggris, WA Sosial bekerja sama, yaitu mengatakan yang diikuti oleh Kompas.com. Lalu kemudian kita lihat lagi. Nah, ini menjadi menarik juga datanya. Indonesia termasuk 10 besar negara kecanduan media sosial. Sebelumnya 3 jam 14 menit per hari waktu dihabiskan pengguna media sosial. Jadi kalau ditanyakan berapa jam sih orang menghabiskan waktunya untuk menggunakan media sosial. Jadi ini menjadi menarik ya. Sekitar 3 jam ya, 3 jam 14 menit itu per hari. Baca buku berapa sih Pak Hendra? Baca buku itu sekitar 1 jam. Nah, ini orang sudah malas. Kalau main game online itu berapa? Sekitar 1 jam 16 menit per hari rata-rata orang menghabiskan.
Nah, yang menarik bagi saya radio. Nah, saya itu hampir 15 tahun mengisi acara di radio sampai hari ini. Tapi radio sekarang sudah berkembang. Sekarang sudah bisa kita tonton juga dengan namanya RRI Net dan berbagai macamnya. Nah, itu orang dengar radio sekarang cuma 0 jam sekian ya. Jadi nggak laku lagi. Jadi radio nggak laku ya. Nah, 3 jam ini Masya Allah luar biasa. Ya ini selancar Google macam-macam 8 jam dan berbagai macamnya itu lebih banyak lagi kira-kira. Tapi ini menjadi menang berapa banyak kira-kira orang menghabiskan waktunya satu hari di media sosial. Saya pikir lebih kadang-kadang ya. Ini hasil riset saja. Lalu kemudian menarik bagi saya, Indonesia itu termasuk negara 10 besar negara kecanduan media sosial. Wah, keren ya. Ini hasil riset ya. Indonesia itu termasuk 10 besar negara kecanduan media sosial. Ini bisa dibesarkan kalau kita lihat. Itu ternyata Indonesia itu nomor berapa itu? Nomor 9 ya. Nomor 9 Indonesia itu. Tapi yang menarik bagi saya, nomor terakhir ini negara mana nih? Negara Jepang. Nah, Jepang itu ternyata malas main media sosial tuh. Ya. Jadi ini menjadi menarik. Ternyata kita itu 10 besar loh. Maka wajar kemudian menjadi target iklan dan berbagai macamnya Indonesia itu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi paling besar, artinya 10 besar dunia kira-kira. Jadi ini menjadi menarik kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi kira-kira apa aplikasi yang paling populer kira-kira ya. Nah, ini tentu akan menjadi menarik bagi kita untuk memetakan. Oke, yang kedua, apa kira-kira aplikasi terpopuler di media sosial Indonesia? Jadi kalau kita lihat perhatikan ini, ternyata yang paling populer itu adalah nomor 1 itu yang paling populer adalah YouTube. Nah, jadi kalau dilihat pengguna aplikasi terpopuler Indonesia, maka pertama kali adalah aplikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia ternyata ditempati oleh YouTube. Lalu kemudian disusul oleh WhatsApp, lalu yang ketiga adalah Instagram, yang keempat adalah Facebook, lalu kemudian baru Twitter. Ya, ayo bayang berapa bulan nggak main Twitter? Kalau anak-anak IIKI, saya pikir saya melihat jarang ya main di Twitter ya. Termasuk saya juga jarang juga sih. Lebih banyak teman-teman politik rata-rata main di Twitter ini dengan hashtag dan berbagai macamnya. Nah, jadi IIKI saya perhatikan lebih banyak. Nanti saya akan lihatkan datanya. Lebih banyak main di mana sih anak IIKI ini? Ternyata lebih banyak di Instagram dan berbagai macamnya. Jadi kalau kita perhatikan, tapi kalau dilihat dari durasi penggunaan masing-masing media sosial itu, Facebook malah di urutan ketiga besar. Nah, saya selalu mengatakan Facebook dan Instagram itu segmentasinya beda loh. Kalau Instagram itu segmentasinya kota. Jangan marah ya, nanti Pak Indra, aku main Facebook berarti orang nggak kota, bukan ya. Tapi rata-rata Instagram itu digunakan oleh masyarakat perkotaan. Ya, dan Facebook lebih banyak lagi jaringannya sampai ke perdesaan dan berbagai macamnya. Jadi begitu juga segmentasi iklan. Nah, saya selalu bisa bayar iklan itu kan di Facebook kan, sekitar 50.000. Kita dapat penonton sekian, 100.000, sedekah sekian, itu bisa. Bahkan saya beberapa video ditonton sampai 60.000 tontonan, dan itu bisa saja kita tergantung. Misalnya Ciputat sekitarnya, Malaysia, kita pingin orang menontonnya itu bisa sekali dengan Google Ads dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian yang menarik lagi bagi saya, ternyata paling banyak menggunakan media sosial untuk relasi dan menjalankan bisnis. Nah, belum ada nih untuk media dakwah, karena tidak menghasilkan uang tadi kan kira-kira gitu. Jadi itu menjadi menarik. Oke. Lalu next kita akan bicara tentang aplikasi terpopuler juga di Indonesia. Nah, dilihat dari pengguna media sosial WhatsApp Indonesia rata-rata menghabiskan 30,8 jam per bulan. Jadi orang menggunakan WhatsApp. Memang WhatsApp kita tidak bisa grup-grup WhatsApp nggak bisa. Anak WhatsApp semua, kelas-kelas WhatsApp semua. Lalu kemudian setelah itu Facebook 17 jam per bulan, Instagram 17 jam per bulan. Nah, TikTok ini macam menarik nih. TikTok ini godaannya Masya Allah luar biasa juga. Menyusul di urutan keempat dengan rata-rata waktu pengguna 13,8 jam per bulan. Kadang-kadang dibilang juga, Ustadz punya TikTok ya. Kesannya gimana gitu kalau punya TikTok itu. Jadi ini menarik juga ya.
Ustaz Hendra punya TikTok aja? Punya, saya punya TikTok, saya punya semua sih, saya bilang. Tapi ya itu saya bilang, kadang-kadang orang heran juga, seakan-akan TikTok tuh nggak boleh dimiliki oleh ustadz, ustazah, dan berbagai macamnya kesannya. Tapi saya pikir bisa menjadi media dakwah juga. Oke, lalu kemudian kalau kita perhatikan, lalu rata-rata orang Indonesia ternyata memiliki 10 akun media sosial. Setiap orang tuh rata-rata punya akun 10 media sosial. Nah, nggak tahu nih kira-kira Bapak Ibu sekalian punya berapa nih? Atau nggak punya sama sekali? Oke ya. Nah, ini generasi milenial, ini menjadi menarik. Generasi pengguna di media sosial itu rata-rata adalah generasi milenial. Generasi milenial itu yang umumnya disebut generasi Y serta generasi Z. Jadi mereka mendominasi pengguna media sosial di Indonesia yang paling banyak berasal dari kalangan muda dengan rentang usia 25-34. Nah, generasi milenial itu ulang tahun ini merupakan rata-rata berumur 40 tahun. Kemarin di satu media menarik bagi saya, media barat, mengatakan bahwa di Amerika itu generasi milenial itu banyak hutang dan belum punya rumah. Nah, ini menjadi menarik. Ternyata mereka bergeser dari investasi ke rumah menjadi investasi kepada follower atau viewer ya. Jadi investasinya ke media sosial dan berbagai macamnya, mati-matian iklan dan berbagai macamnya, di samping investasi kepada saham sekarang anak-anak generasi milenial. Tapi menarik juga hasil riset Puskas Basnas, generasi milenial ini rajin bersedekah dan rajin berzakat dan berwakaf dan berbagai macamnya. Nah, rata-rata yang hadir di sini generasi milenial atau kolonial nih katanya. Mudah-mudahan menjadi generasi milenial ya. Ya tentu Bapak Ibu dosen ya tentu yang lahirnya kapan 1981-an ya. Nah, itu dikatakan generasi milenial. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Lalu kemudian ini menjadi menarik. Nah, kalau kita melihat itu lalu sebagai akademisi atau orang terpelajar, apa sikap kita terhadap media sosial? Pertama, diam saja, diam biarin saja. Yang kedua, sedih biarin saja. Ya sudahlah, biarin aja lah. Berjalan juga kok, gua nggak ikut kok kira-kira. Atau yang ketiga, doain saja biar baik-baik sajalah. Mudah-mudahan anak-anak saya main media sosial bagus-bagus saja lah. Ya nggak lihat yang nggak bagus lah kira-kira. Meskipun sekarang dari umur 2 tahun itu menunjukkan, riset menunjukkan ya kalau anak nangis yang paling aman ya dikasih handphone. Nah, jadi kalau 5 anaknya di rumah, 5 ada handphonenya. Jadi kebayanglah kira-kira gitu kan, itu semua mewarnainya. Dan kita tidak mewarnainya, kita biarkan orang lain mewarnainya. Ya kan? Alangkah indahnya kalau kemudian kita termasuk bagian yang mewarnai, kita yang membuat kontennya, bukan hanya share. Jadi yang beruntung itu orang yang membuat kontennya. Lalu kemudian yang ketiga adalah bergerak bersama, buat konten dakwah terbaik. Jadi buatlah konten dakwah terbaik. Dan IIKI menjadi bagian itu bagi saya. Lalu kemudian bagaimana cara memulai membuat konten media sosial? Yang pertama tentu harus mulai buat akun media sosial. Ya, tapi sebelumnya tentu harus punya Hendra, apakah perlu punya handphone? Ya tidak juga, ya kan? Pakai laptop juga bisa, ya kan? Lalu kemudian nggak punya juga bisa juga kan? Punya orang lain kan? Jadi bisa macam-macam. Yang paling penting itu buat akun media sosialnya. Lalu yang kedua, biasakan membuat tulisan atau video pendek. Ya pendek saja lah. Kalau saya tuh terbiasa bikin vlogger gini, pada dasarnya adalah karena saya terbiasa di radio ya. Jadi orang di radio itu orang suka cuap-cuap gitu ya. Nah cuap-cuap kalau ketemu orang itu sudah langsung ketemu kontennya kira-kira gitu. Jadi saya kalau ke kampus gitu langsung ketemu konten aja. Apa aja bisa menjadi konten kira-kira gitu. Jadi tidak perlu dikonsep satu ketemu sudah ketemu konten kira-kira di bandara atau di mana, di luar negeri atau di mana langsung ketemu konten. Jadi lalu kemudian belajar terus membuat tulisan dan video edukatif unik dan menarik ini. Belajar sekarang banyak sekali kan medianya. Lalu kemudian yang terakhir adalah 2L, lakukan dan lupakan. Ini menjadi menarik. Kenapa kemudian kita menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial? Karena kita termasuk bukan 2L. Kita lakuin, habis itu kita lupain, kita lihat lagi, ih dia like ya, ih dosen aku nge-like ya. Oh, ini dan berbagai macamnya. Sehingga habislah waktu kita. Jadi 2L aja lah, lakuin, lupakan. Lakukan, habis itu lupain. Lakukan apa? Buat lagi video baru lagi, buat lagi konten baru lagi. Habis itu lupain aja. Ya. Kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang saya baru lihat itu kan di studio YouTube itu bisa kelihatan kan, yang tidak bisa dilihat orang lain kan, kita bisa lihatnya. Berapa kira-kira berapa durasi tontonan orang, lalu kemudian berapa kira-kira video mana saja yang ditonton orang. Nah, menarik bagi saya bikin video bagus-bagus dengan Bang Adi Warman Karim, ya orang dengan macam-macam yang bagus, itu paling ditonton berapa?
Beda ketika saya shooting, misalnya ada pedagang tahu bulat, lagu tahu bulat, itu saya shooting aja lagu tahu bulat, lalu saya tulis lagu tahu bulat, gampang diingat, ditonton ribuan kali oleh orang. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Jadi tidak selamanya konten yang kita bikin bagus itu pada dasarnya diterima atau bikin orang mau nontonnya. Tapi sesuatu yang tidak bagus, yang kita anggap ini biasa lah, shooting orang di pasar atau apa gitu, itu ditonton ribuan, puluhan ribuan kali. Ternyata teratas itu tontonnya. Jadi itu bisa kita lihat. Nah, adik-adik sekalian, 2L aja ya, ikhlas itu konsep ikhlas. Jadi lakukan, lupakan. Lalu kemudian cara membuat konten dakwah ini apa? Yang pertama adalah edukatif. Nah, edukatif ini penting sekali ya, karena kita orang terpelajar, maka orientasinya selalu adalah edukatif. Edukatif contohnya apa misalnya? Kita buatlah misalnya cara baca Al-Quran, cara memandikan jenazah, cara bayar zakat, cara menghitung zakat, cara menghitung waris. Masya Allah itu luar biasa, edukatif luar biasa. Dan itu bermanfaat. Yang kedua, jelas bermanfaat. Orang kan cari cara bayar zakat. Nah, tulislah anak-anak HES, anak-anak hukum ekonomi syariah, misalnya. Lalu kemudian cara mendidik anak, misalnya. Anak-anak pendidikan, misalnya. Apalagi misalnya, cara membaca Al-Quran, beberapa bacaan Al-Quran, dan berbagai macamnya. Dan itu Masya Allah luar biasa. Dan itu bermanfaat sampai kita kelak ketemu Allah. Ya, tubuh kita nanti sudah kaku di alam kubur, tapi pahalanya terus mengalir kan? Investasi yang terus mengalir itu kan passive income. Nah, buatlah konten yang edukatif, bermanfaat. Yang ketiga, menarik. Ya. Menarik itu apa? Judulnya. Ternyata saya diajar, mungkin nih ada di Zoom kita ini tentu lebih banyak lagi ya. Ada yang sudah punya subscriber dan berbagai macamnya ya, yang sudah terbiasa dengan konten media ini. Judul itu menjadi menarik. Contohnya misalnya apa? Misalnya kita bisa bikin judul misalnya lagi tren apa misalnya? Kemarin lagi tren BTS misalnya. Nah, buatlah contoh BTS kekinian misalnya gitu kan, dan berbagai macamnya. Dan itu bikin orang penasaran kan? Misalnya materi misalnya ngaji menguras air mata dari IKI. Dan itu saya pernah lihat itu yang misalnya ada tulisan viral ngaji apa di IKI, itu ditonton puluhan ribu kali kan. Jadi di dalamnya belum tentu ya kan, tapi karena judul itu mengikat sekali. Jadi Masya Allah luar biasa. Sama saya bikin misalnya ketika saya ngobrol dengan Naja, Hafiz Indonesia 2019 misalnya. Saya tulis judulnya Anak Ajaib misalnya gitu kan, anak ajaib bisa hafal Quran. Dan itu orang pengen nonton kira-kira. Jadi orang Indonesia itu selalu bikin penasaran kira-kira. Ya, judul, lalu isi itu kemudian ya. Kenapa kemudian punya artis-artis dan berbagai macam itu? Rata-rata mereka kan kontennya kan isinya keluarga aja. Sama ketika saya menampilkan foto dengan keluarga atau apa, itu like-nya lebih banyak dibandingkan saya misalnya menyampaikan tentang ekonomi syariah. Ternyata orang lebih penasaran dengan persoalan keluarga pada dasarnya. Ini menjadi menarik. Apa yang dijual oleh para artis hari ini saya perhatikan juga begitu. Kontennya lebih pada konten personal, kekeluargaan dan berbagai macamnya. Lalu kemasan, nah kemasan juga harus menarik lah, menyesuaikanlah kemasan itu ya. Lalu kemudian kolaborasi. Nah kita nggak bisa lepas dari namanya kolaborasi. Kolaborasi itu bersama. Misalnya kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, misalnya seperti saya Hasnah atau apa ya, siapa di IKI dan berbagai macamnya, itu menjadi penting sekali. Ya jadi kolaborasi lah kira-kira. Nah saya perhatikan sekarang media sosialnya IKI, Masya Allah luar biasa. Dulu biasa-biasa, sekarang Masya Allah luar biasa. Nah tentu ini satu lompatan yang luar biasa juga bagi saya kira-kira. Lalu kemudian konsisten terus-menerus. Posting itu kadang-kadang bikin orang rindu kadang-kadang sama kita kira-kira ya. Ya jangan sekali habis itu mati, la yahya wa la yamutu, tidak bermutu karena nggak punya biaya kira-kira gitu kan. Jadi harus semangat terus lah, posting terus ya, posting terus dan berbagai macamnya. Nah ini menjadi menarik terakhir nih. Saya berupaya melihat ternyata tagar itu menjadi penting sekali. Tagar ya, tagar IIKI Jakarta. Saya ambil ada kampus yang di Ciputat aja lah nih, ya, kampus UIN Jakarta, IIKI Jakarta, PT IKI Jakarta, ITB Ahmad Dahlan Jakarta, UMJ Jakarta, sama Umpam. Siapa yang paling banyak bikin postingan di Instagram ini dengan tagar kampus masing-masing? Ya kita jujur, tetangga kita depan lebih banyak karena jumlahnya juga banyak, 10 ribuan lebih kan. Maka postingan mereka ada sekitar 138.000 yang menulis postingan tagar UIN Jakarta. Oke.
IIKI Jakarta ini menjadi menarik juga. Ini UIN dari 138.000. IIKI Jakarta di Instagram itu ada 5.000 postingan dengan tagar ini, 5.000 lebih lah kira-kira. Nah, jadi ini Masya Allah luar biasa. PT IKI itu cuma 1.000. Yang namanya IKI rata-rata adik-adik perempuan ya, lebih gampang suka bikin postingan, asal jangan pas lagi galau aja bikin postingan dan berbagai macamnya ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa IIKI Jakarta. Lalu kemudian kalau kita lihat ITB Ahmad Dahlan Jakarta hanya sekitar 1.000 ya. Lalu kemudian UMJ 500-an, lalu kemudian Umpam ya, sama saja sekitar itu. Nah, dari sini saya melihat, saya optimis bahwa IIKI dengan kampus penghafal Al-Qur'an, dengan talenta yang begitu banyak, dengan para para hafizoh Al-Qur'an yang Masya Allah luar biasa, yang punya dedikasi untuk Islam, untuk Indonesia, dan untuk dunia, yang sudah tidak bisa diragukan. Jadi kalau persoalan konten, dan itu gampang sekali lah bagi saya. Banyak sekali konten bisa kita buat dari IIKI. Tinggal persoalannya mau atau tidak. Nah, saya pikir ini tinggal nanti Hasna lah menyampaikan bagaimana cara tutorialnya. Ya, Hasna ini sudah banyak membuat video-video yang dilombakan juga. Ya. Nah, hari ini saya juga dengan beberapa dosen IIKI juga ikut dalam tim relawan media sosialnya Basnas ya, membantu dan berbagai macamnya. Dan mudah-mudahan adik-adik semangat lah, gunakanlah handphone ini, gunakanlah jari jemari ini. Jari jemari ini akan bersaksi di hadapan Allah nanti kelak bahwa adik-adik sudah pernah membuat sebuah konten video yang bermanfaat untuk umat. Ya, boleh jadi kita tidak tahu kapan kematian itu datang, tapi yang penting kita berbuat. 2L tadi, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Tiap hari gitu terus. Ada sesuatu yang unik, lakukan. Habis itu lupain lagi kira-kira. Jangan dikenang-kenang terus, ya. Nanti dikenang-kenang nggak berbuat lagi kira-kira gitu ya. Saya pikir ini wassalam. Nah, silakan ada banyak Facebooknya Pak Hendra, ada fanspage-nya Pak Hendra juga, Dr. Hendra Khalid, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube. Pokoknya komplit deh. Nah, silakanlah follow dan berbagai macamnya. Saya pikir itu ada dari sekalian nanti Hasnah, dan kita bisa sharing ya, berbagi. Mungkin ada para dosen juga yang suka aktif di media sosial. Ada banyak lagi. Pak Hendra cuma bagian satu sajalah di antara sekian banyak, juga masih belajar, dan ya mudah-mudahan sama-sama semangat kita. Niatnya tadi bukan untuk mencari uang ya, tapi mencari berkah, mencari pahala, bisa berbagi kebaikan, bisa menginspirasi orang, dan berbagai macamnya. Meskipun kadang-kadang kita menginspirasi orang, kitanya kadang-kadang nggak terinspirasi, kadang-kadang kita gimana kira-kira, ada nggak yang gitu? Ada juga ya kan? Ya, jadi ya sudahlah, 2L tadi lakukan, bisa lupain kira-kira. Saya pikir itu, terima kasih. Nanti dilanjutin sama Hasna, dan mudah-mudahan dari Hasna kita bisa mendapat ilmu yang banyak, terutama tentang aplikasi di lapangan. Silakan Hasna. Baik, terima kasih Pak Hendra. Kak Hasna, sudah bisa langsung dilanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila. Buat beberapa, kayaknya sudah pada mengenal IIKI Grafi sebelumnya ya. Di sini saya ingin menjelaskan secara teknis saja ya pembuatan video yang kalian perlukan di antara syarat-syarat yang sudah ditentukan IIKI. Gitu. Saya screen share dulu ya Bu ya. Baik, silahkan. Nah, ketika kita membuat video itu ada tiga tahapan yang utama, yaitu pre-production, production, dan post-production. Di pre-production ini kalian harus menyiapkan diantaranya adalah script, location, crew, gear list, timeline, budgeting, dan permission security. Maksudnya apa? Pertama yang harus kita siapkan, karena video KKL kalian ini akan membuat video
yang saya lihat dari tugas-tugas video KKL ini ada video minat dan bakat, video metode pembelajaran, dan video kegiatan sosial ya. Berarti yang kalian butuhkan adalah menyiapkan skrip yang sesuai dengan tema tersebut. Yang disiapkan diantaranya dari skrip ini kalian susun konten-kontennya untuk kalian bisa buat sebagai voice over. Nah, contohnya yang kita bikin skrip itu yang paling relate aja dari konten yang akan kita buat gitu. Dari voice over ini juga harus jadi perhatian kalian dalam menentukan intonasi dan nadanya. Ketika kita sudah bisa bikin voice over ini, nanti kita bikin shortlist apa aja yang harus kita shoot, apa aja yang harus kita susun dari tema yang kita buat. Ketika skrip ini sudah jadi, nanti di shortlist itu kita juga merencanakan visual-visual apa yang akan ingin kita sampaikan. Nah, untuk aplikasi yang saya rekomendasikan untuk kalian, apalagi basicnya kalian itu bukan videographer ya, kalian itu mungkin kebanyakan akan mengedit video menggunakan handphone. Aplikasi yang saya rekomendasikan adalah di Android dan di iOS itu ada nama aplikasinya VN. Saya bisa kasih lihat ke kalian ya. Kalau aplikasi di Android ataupun iPhone namanya VN, nggak kelihatan ya. Kalian bisa download di Play Store atau App Store, itu ada aplikasi namanya VN. Menurut saya, aplikasi ini adalah aplikasi yang paling mudah untuk kalian bisa kalian gunakan sebagai basic videografi kalian. Ada juga aplikasi-aplikasi yang lain seperti KineMaster, Viva Video, dan Filmora, tapi kebanyakan mereka itu berbayar. Jadi kalau kalian edit video di KineMaster misalkan, kalau kalian tidak bayar, tidak membeli aplikasi itu, di akhir video biasanya ada watermarknya, misalkan video by KineMaster atau video by Filmora. Jadi yang saya rekomendasikan aplikasi yang gratis, yang tidak ada watermarknya, itu ada nama aplikasinya VN. Begitu. Kemudian teknis yang bisa saya share lagi ke kalian adalah, kan di sini syarat dari videonya itu harus beresolusi MP4. Harus beresolusi juga yang baik. Maka kalau kalian nge-shoot pakai handphone, biasanya buat pemula yang nggak tahu itu, mereka rekam asal rekam aja gitu. Tips dari saya, ketika mulai merekam itu utamakan pengambilannya landscape, jangan potret. Nah, landscape-nya itu jangan potret dulu, habis itu baru kalian giniin, tapi langsung landscape, langsung baru diklik startnya. Itu tips yang bisa saya berikan ketika proses syuting. Nah, di sini ada location ya. Setelah kalian, kan di script itu kalian sudah full kan kontennya. Location-nya kalian tentukan di mana, krunya apakah ada orang yang bisa membantu kalian dalam pembuatan video ini. Gear list. Nah, dari gear list ini apa aja yang kalian butuhkan? Yang kalian punya itu yang bisa digunakan adalah handphone dan headset. Headset ini penting banget buat kalian tag voice over yang sudah kalian bikin dari skrip itu. Contoh ya, saya berikan contoh. Misalkan skrip kalian adalah, halo, nama saya Hasan Nabila. Saya adalah mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membuat konten. Pada video kali ini,
saya akan menceritakan kegiatan KKL saya selama di rumah. Dan voice over itu bisa kalian rekam menggunakan headset yang kalian bisa shoot dengan aplikasi audio recorder di handphone kalian. Gitu. Jadi nanti musik dan audio itu dibuat secara terpisah. Kalian rekam dulu audio recordernya, kemudian nanti di aplikasi bisa disatukan antara musik dan audio recorder yang sudah kalian rekam. Kemudian pada tahap production yang harus kalian perhatikan adalah composition dari sebuah video. Apa yang dimaksud dengan composition sebuah video? Ketika kalian mau nge-shoot apa yang sudah kalian bikin di shortlist tadi, kalian juga harus bisa membuat framing. Dipastikan apa yang kalian shoot itu rapi. Contoh misalkan kalian nge-shoot diri kalian di kamar. Pastikan framingnya itu rapi, visualnya pun enak untuk dilihat, enak untuk dinikmati oleh orang. Misalkan di kamar kalian ada baju ngegantung atau apa, itu bisa kalian rapihkan. Jadi composition ini harus kalian perhatikan ketika ingin nge-shoot video. Kamera angle itu bagaimana kalian bisa memposisikan kamera kalian di posisi mana framing itu visualnya enak untuk dilihat. Kemudian yang ketiga ada kamera movement. Kamera movement ini apakah perlu kalian menggerakkan video kalian ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah untuk dapat men-shoot video-video sinematik atau video-video yang kalian perlu munculkan gerakannya. Kemudian setelah proses production, proses yang terakhir ada post production. Proses finishing, produksi syuting, disinilah kita mulai masuk ke editing video, menambahkan title, grafis, animasi, special effect, musik, dan sound effect pada video kita di aplikasi tersebut. Nah, urutannya itu ada banyak ya. Pertama, kita cutting video-video yang sudah masuk di script kita sesuai dengan shortlistnya. Kemudian kita masukkan musik yang sudah kita cari di website penyedia layanan musik. Di sini saya bisa kasih tips kalau musik bisa kalian cari di YouTube Audio Library. Jadi di situ menyediakan background musik gratis untuk jadi background sound kalian. Musik Audio Library. Saya share screen lagi. Di sini YouTube Audio Library lengkap, kalian bisa download musik dengan gratis. Musiknya ini background musik ya, yang bisa kalian jadikan instrumen di video kalian. Bisa kalian searching youtube-audio-library.com. Nah, kemudian setelah musik sudah kalian temukan, ada proses color grading, yaitu mewarnai video kalian yang tadinya ketika syuting pakai handphone videonya gelap. Di color grading ini, kalian harus bisa mengkoreksi warna-warna yang tidak sesuai, misalkan dari gelap ke terang, atau memberikan efek warna, filter-filter warna tertentu yang bisa mempercantik video kalian. Kemudian grafis, yaitu menambahkan teks.
menambahkan keperluan informasi dalam video kalian yang sudah kalian masukkan di script tadi, informasi apa, informasi tulisan apa yang bisa kalian tambahkan di video itu juga ada di aplikasi. Kemudian animasi atau motion atau logo. Kalian juga bisa meng-add biasanya kalau logo itu pasti dimasukkan ya, apalagi untuk keperluan video KKL, bisa kalian masukkan logo Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di awal video ataupun di akhir video atau di atas sebelah kanan sepanjang video itu berjalan. Gitu. Nah, jadi itu saja ya. Tadi ada 2 alat penting yang mungkin kalau kalian yang sudah punya kamera dan sudah bisa basic aplikasi Premiere Pro. Aplikasinya seperti ini. Dan mungkin kalau untuk dalam jangka waktu dekat kalian harus belajar ini, itu prosesnya agak panjang. Jadi saya merekomendasikan kepada banyak mahasiswi IKI kalau menggunakan, kalau belum punya basic editing yang cukup mendalam, menurut saya cukup bisa membuatnya dengan handphone, karena aplikasi yang ada ini sudah sangat cukup memadai untuk kalian bisa bikin video-video pendek yang memang sudah ditentukan syarat-syaratnya oleh IKI. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan seputar teknis yang masih belum kalian mengerti, bisa kita adakan proses tanya jawab. Maaf Hasna, ada UCAD atau apa Hasna yang bisa langsung dipraktekkan mungkin yang gampang? Ada? Atau KineMaster atau UCAD yang ada nggak? Bisa sih Pak, cuma ini Hasna bingung ya screen share-nya kalau dari handphone gimana? Kalau UCAD saya pikir langsung download langsung bisa itu UCAD itu. UCAD itu juga resolusinya bagus bagi saya dibandingkan KineMaster. Oh, iya. Jadi kalau aplikasi kekiniannya yang baru-baru ini banyak dipakai videographer itu aplikasinya namanya VN. VN ya. VN. Ada mungkin bisa langsung download dan langsung bisa di itu kali. Iya, mungkin biar nggak lupa yang lagi megang handphone bisa langsung download aplikasinya. Warnanya hitam putih, VN. VN ya. Iya. Ya teman-teman silahkan nanti ini langsung saja dicari. Saya juga sudah buka VN video editor itu ya Kak Hasna ya. Betul Kak. VN video editor. Menurut saya di aplikasi ini adalah aplikasi termudah untuk pemula karena pertama tampilannya simple, kedua memang aplikasi ini gratis. Jadinya kalau kalian bikin video pasti nggak ada watermarknya. Ya, kalau yang saya pakai KineMaster memang berbayar ya adik sekali ya. Tapi untuk tahap awal, saran saya boleh juga pakai KineMaster. Nggak apa-apa pakai watermark itu kan nggak apa-apa ya kan. Nanti tinggal kita cut aja kan. Jadi kerjanya 2 kali. Saya ajarin nih ya, caranya ya. Oke, yang dieditin pertama kita kan watermark tuh. Ada iklannya dia kan, sama di satu lagi Asna Filmora apa namanya itu? Filmora. Nah, itu kan ada terakhir ada iklannya mereka kan. Nah, caranya sederhana nanti pakai potong saja pakai aplikasi bawaannya handphone kita kan ada itu. Ya, tinggal cut, potong kan hilang itu watermarknya kan. Jadi itu yang saya akali ya. Jadi ketika kita nggak punya uang belum punya kira-kira, tapi bayarnya juga untuk 1 tahun kalau KineMaster sekitar berapa ratus ya, 200 atau berapa sekitar itulah saya. Tapi memang puas main pakai KineMaster, rata-rata artis macam-macam itu pakai KineMaster, enak sekali. Kita mau bikin like, subscribe dan bermacam itu gampang sekali bagi saya, dan pemula enak sekali, motong-motongnya juga enak KineMaster. Jadi silakan download juga KineMaster ya. Umpama nanti ada watermarknya itu ya nggak apa-apa lah pemula ya kan. Nah, kalau caranya menghilangkan itu kalau dianggap kita profesional kira-kira gitu kan, cut aja bagi saya itu potong gitu ya. Itu caranya ngakalinya.
Lalu kemudian yang kedua UCAD. UCAD itu menarik juga bagi saya. UCAD itu resolusinya besar bagi saya, lebih besar dia dibandingkan KineMaster tadi. Tapi yang rata-rata digunakan untuk membuat aplikasi macam-macam sekarang KineMaster memang luar biasa. Tapi memang ya, tapi nanti dia akan tawarkan pada kita kan langganan atau tidak, misalnya gitu. Umpama nanti sudah punya rezeki, ya mintalah rezeki. Memang kalau lebih baik kita bayar master itu biar watermarknya hilang. Kan? Ya, saya termasuk yang berbayar karena saya nanti ya itu tadi karena takut dianggap tidak ada watermark, agak sulit bagi saya. Tapi kalau nggak pakai berbayar, kita banyak sekali dapat kelebihan-kelebihan bisa kita manfaatkan. Tapi bagi pemula, jangan bayangin berbayar nggak jadi gitu. Nggak, cobain aja lah, bismillah. Kak, Pak Indra ada watermarknya Pak Indra? Sudah pakai UCAD. Potong aja dia, gampang itu sebagai saya gitu kan, dipotong. Lalu kemudian yang kedua UCAD itu, ini saya pakai UCAD itu bagi saya enak juga loh. Dalam hitungan detik saya bisa menit bisa buat video gitu. Kelihatan nggak ya? Ini yang UCAD ya. Kelihatan Bapak. Kelihatan ya? Ya. Nah, umpama sekarang saya misalnya, oke, saya bikin vlog dari sini ya. Saya praktek. Ya. Oke, bikin vlog ya. Oke ya. 1 menit aja langsung nih, oke? Kita bikin vlog ya, sama-sama ya. Oke. Bentar saya bikin vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian? Hari ini saya lagi bersama peserta KKL IIKI Jakarta. Nah, penasaran kan? Ikutan ya? Yuk kita ikutan ya. Ada Hasna juga, ada Bu Ipa juga, ada Ibu Ketua kita juga ini, Masya Allah luar biasa. Ada Bu Halimah dan para dosen-dosen hebat IIKI. Nah, sahabat-sahabat penasaran kan? Yuk kita ikutan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, setelah itu kan kita tinggal masukin ya. Sekarang ya, oke, dia sudah berada di situ. Nah, kita buka program UCAD tadi ya. Tinggal kita cari di handphone kita UCAD ya. Saya kok lebih gampang UCAD ini. Nah, UCAD tadi kan. Nah, kita tinggal cari aja misalnya yang tadi barusan ya. Naik, ya, oke. Nah, itu ya. Oke, yang barusan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian? Hari ini saya lagi bersama peserta KKL IIKI Jakarta. Nah, penasaran kan? Ikutan ya? Yuk kita ikutan ya. Ada Hasna juga, ada Bu Ipa juga, ada Ibu Ketua kita juga. Oke, saya nggak suka misalnya, saya batas itu nggak suka, saya potong aja lah, gitu kan? Tinggal saya potong, cut, gitu kan? Nah, saya pisahin dia, gitu kan? Nah, saya mau pindahin dia ke depan, bisa aja, dan berbagai macamnya. Oke, kalau saya nggak suka itu, sudah hapus saja dia. Oke, sekarang saya mau hilangkan suara saya, hilangkan aja. Saya mau masukin misalnya musik. Tinggal saya masukin musik. Aku ingin jadi hafiz Quran misalnya gitu. Ini juga bisa kita potong juga. Kita mau di mananya? Dari mana kita ingin mulainya? Oke, dari situ. Oke, kita tinggal masukin. Hilang suara kita. Lalu kemudian kita hapus lagi sampai mana kita ingin lagu tadi. Kita masukin lagu lain yang lain. Jadi bagi saya gampang, tapi kalau ingin bikin yang kayak Hasna tadi logo macam-macam, KineMaster lah tempatnya bagi saya. Jadi setidaknya harus punya beberapa aplikasi lah bagi saya kira-kira gitu ya. Betul, Pak. Bisa kita menggunakan banyak aplikasi. Logonya kita bikin di KineMaster, videonya kita sambung-sambungin di aplikasi lain, itu juga bisa. Ya, siap. Karena memang di aplikasi KineMaster itu untuk grafisnya paling lengkap. Paling lengkap sedunia. Bikin animasi macam-macam atau logonya kalian gerakin seperti apa, itu KineMaster paling lengkap. Nih, seperti saya simpan, oke, sudah simpan, udah selesai. Dia dalam detik sudah selesai, jadi sebuah video. Nah, tapi kalau KineMaster tadi, ya saya berbayar ya, jadi berbayar lebih lengkap lagi bagi saya. Ceritanya saya kenapa berbayar ini dulu. Nah, KineMaster saya pikir semua adik-adik punya lah KineMaster. Sekarang guru-guru rata-rata aplikasi KineMaster ya. Oke. Nah, Hasna punya nggak KineMaster? Boleh praktekin langsung kali? Punya? Hasna punyanya VN. Oke. Bisa Hasna kasih tahu ya. Nah, dia bilang nih, kalau KineMaster ini 65.000 per bulan. Kalau nggak mau pakai waterpark tadi, 359.000 per tahun. Nah, gitu.
Jadi kalau nggak mau pakai itu tadi, gitu. Jadi luar biasa bagi saya. Nah, kita banyak sekali bisa buat video baru proyek macam itu. Jadi bisa yang bikin like, subscribe macam-macam itu gampang sekali. Dan KineMaster ini. Jadi memang memadukan beberapa itu ya. Tapi kalau nggak bayar boleh juga, bayar boleh aja. Ya, nggak apa-apa. Saran saya silakanlah gunakan kalau itu yang lama ya, yang KineMaster. Saya pikir semua orang yang membuat video rata-rata YouTuber dan berbagai macamnya, mereka selalu mengandalkan KineMaster itu. Dan itu sangat bagus juga bagi saya. Atau yang kedua adalah YouCut. Yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Hasna tadi, PN tadi, dan saya pikir saling melengkapi lah kira-kira gitu. Saya biasanya mengedit awalnya di KineMaster, tapi karena resolusinya agak kecil, suka kadang-kadang pecah. Nah, maka saya ulang lagi, dia diedit lagi untuk diperbesar di YouCut. Nah, gitu caranya ya. Jadi ada saling melengkapi lah. Saya pikir Hasna mungkin punya pengalaman, atau ada adik yang lain kira-kira. Ini diam-diam ada 400 orang ini, diam-diam boleh jadi viewernya sudah 50.000 orang kali-kali diam-diam. Jadi anak Iki itu kadang-kadang diam-diam, nggak mau kadang-kadang itu menampakkan kelebihannya itu kadang-kadang. Nggak boleh juga, kan harus menampakkan juga kadang-kadang agar orang lain terinspirasi, saya pikir itu. Silakan, atau ada yang lain bisa berbagi, saya pikir. Dan untuk videonya, kan kalian pasti nggak punya stok video Iki ya. Nanti saya akan berikan link untuk kalian bisa download stock footage Iki dari drone-nya ataupun dari shoot ketika di kelas atau yang pernah saya shoot ketika proses mengajar di Iki. Nanti akan saya share linknya ke grup angkatan kalian untuk bisa kalian olah kembali di aplikasi HP kalian masing-masing. Boleh, bebas. Yang punya saya bebas juga. Kadang-kadang Pak, izin Pak, ambil Pak. Yang punya Bapak yang dari kelas macam-macam. Boleh, silakan. Ambil aja lah. Kalau ada yang di YouTube macam-macam tuh. Itu sudah lil ummah kira-kira bagi bahasa saya. Apa yang Pak Indra buat atau Hasna buat, itu rata-rata lil ummah lah. Untuk umat lah bagi saya. Senang aja lah kira-kira kami berbuat. Saya pikir itu. Ini saya... Baik, ini sudah banyak yang... Oke, Kak Hasna mau nunjukkan yang VN ya? Ya, ini saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi kalau di aplikasi itu di atas ini adalah screen yang ini adalah timeline-nya. Timeline itu adalah ruang gerak yang kita olah. Kemudian screen yang di atas ini adalah hasil dari dari apa yang kita olah di bawah sini. Nah, dari sini itu tuh video kita cutting di sini. Masukin musik juga di sini, masukin teks juga di sini. Jadi kita mengolah di sini untuk kemudian hasilkan di sini. Nah, ketika kita mengekspor, tips dari saya lagi, pilihlah resolusi yang paling tinggi. Bukan paling tinggi, standar sesuai dengan handphone kalian. Kalau handphone kalian mampu merekam 1080p, maka ekspor di 1080p. Jangan kalian ekspor di rendahnya karena nanti akan mengakibatkan resolusi hasil videonya jadi semakin menurun. Kalau resolusinya besar, nanti kapasitas handphonenya kecil, udah nggak bergerak, layahya walaya mutu itu. Jadi tidak bergerak-gerak deh ya. Bahasa Pak Hendra kalau di kelas itu layahya walaya mutu tidak, mati aja karena nggak punya biaya tadi kira-kira gitu. Jadi harus ditambah kapasitasnya. Kalau nggak, pindahkan ke data apa gitu, pindah. Jadi harus besar sekali kapasitas data kira-kira gitu. Tapi jangan khawatir juga gara-gara itu kemudian nggak berbuat sesuatu. Ya sudahlah, ya kan, pindahkan, pindahkan kira-kira gitu. Baik. Boleh Hasna, silakan Hasna terus. Ya, mungkin itu saja ya beberapa hal penting yang sudah saya sampaikan. Musik kalian bisa cari di YouTube Audio Library. Itu adalah musik gratis. Kenapa harus musik gratis? Karena kalau kalian cari musik yang berbayar, terus kalian paksa itu untuk kalian buat, nanti takutnya pas kalian upload di YouTube, nanti kalian kena copyright dan videonya malah nggak bisa ditayangkan. Jadi itu penting buat kalian cari musik yang gratis. Yang kedua, editnya di handphone, aplikasinya bisa apa saja yang sudah Pak Hendra sampaikan tadi, ada KineMaster, ada VN juga. Itu bisa kalian gabungkan, entah nanti grafisnya bisa diedit di KineMaster atau video
pendeknya bisa di VN, kemudian disatukan, itu juga bisa dikolaborasikan. Kemudian yang terakhir, tips yang terakhir ada ekspornya itu harus resolusi minimal 1080p. Jangan di bawah itu, takutnya nanti resolusi videonya kurang enak untuk dinikmati. Gitu. Dan untuk stok video tentang IG-nya, nanti saya akan bagikan Google Drive secara gratis semua stok-stok footage IG yang bisa kalian olah. Baik, Kak Hasna, ini sudah banyak yang bertanya, Pak Hendra. Silakan. Kita dari atas dulu ya. Fatmah Mutiah ini bertanya, Assalamualaikum Kak. Untuk minta rekomendasi aplikasi untuk edit suara biar serasa di studio gitu. Untuk juga cara membuat animasi opening. Satu-satu dulu Pak Hendra ya. Ada beberapa pertanyaan. Silakan Hasna. Kalau aplikasi di handphone untuk saya untuk bisa edit suara, apalagi kayak ngaji gitu kan butuh autotune yang lengkap ya. Kalau di handphone kayaknya sih belum ada. Kayaknya belum ada, soalnya saya belum pernah ya. Tapi kalau di komputer itu ada namanya Adobe Audition. Gitu. Nanti Adobe Audition ini aplikasinya nggak terlalu berat. Jadi kalau kalian punya laptop yang biasa aja juga bisa dipakai di laptop tersebut. Nggak kayak aplikasi Premiere Pro. Premiere Pro itu biasanya harus komputernya juga harus mendukung. Tapi kalau Adobe Audition ini, misalkan Fatma Mutia mau ngedit suaranya, autotune itu pakai Adobe Audition di laptop yang tidak terlalu bagus juga bisa. Apakah hasilnya namanya diulangi lagi? Adobe Audition. Adobe Audition, teman-teman dicatat ya. Itu ya, okay. Suara. Untuk suara. Baik. Kalau Kak, yang paling gampang bagi saya sederhana, beli aja mic ya, mic yang itu. Serius, itu akan beda loh. Saya merekam pakai mic dengan nggak pakai mic itu suara saya akan berbeda ya. Contoh misalnya saya merekam pakai mic di hari ini misalnya. Ada bisa lihat misalnya di Instagram saya di setiap hari Jumat itu saya biasanya bikin video pendek gitu. Nah, itu kan pakai mic seperti gini kan? Itu beda suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah. Ketemu kembali bersama Sandra di hari Jumat berkah. Apa kabar semua sahabat sekalian? Nah, itu pakai mic, itu suaranya akan menarik. Kondisi sehat bersama keluarga. Sahabat Sandra sekalian. Jadi tidak perlu dikutak-atik, cukup pakai mic aja. Tapi mic-nya yang bagus, ada mic yang agak bagus itu. Hari kita di hari ini, di hari Jumat berkah ini dengan sedekah, salat duha, dan tidak lupa membaca Al-Quran. Nah, jadi bagi saya tinggal pakai mic aja. Ya, suaranya lebih bagus ya Pak. Ya. Biasanya kebutuhan Qori'ah itu bukan cuma suaranya aja yang jelas, tapi autotune-nya itu loh, Ustaz. Ya, boleh juga tambah dengan aplikasi tadi. Artinya disempurnakan lah kira-kira. Tapi keumpama nggak terlalu banyak macam-macam, ya bagi saya tinggal cari mic aja. Tapi kalau ingin lebih bagus kayak studio, ya tentu harus banyak lagi alat-alat lain yang dibutuhkan, termasuk sampai ngerasna tadi. Kadang-kadang kan kalau ingin maksimal banget, kemudian kita nggak mau berbuat kan. Jadi jangan sampai kemudian kita berhenti gara-gara ingin maksimal. Jadi tidak perlu harus sampai sempurna banget, harus bisa berbuat. Jadi berbuatlah dari apa saja, dari yang bisa kita lakukan, ya. Dari yang tidak sempurna itu insya Allah pelan-pelan menjadi sempurna. Dari yang suatu saat yang tidak dapat uang, pelan-pelan orang menghargai dapat uang. Itu aja sih. Jadi jangan niatnya cari uang, tapi niatkan Bismillah ya Rob, aku pengen dakwah nih, kira-kira gitu aja. Baik. Selanjutnya dari tadi ya. Yes, nggak tahu nama lengkapnya siapa. Minta yang untuk foto atau video yang ada di Grapia. Tadi Kak Asna sudah bilang akan share. Juga punya Pak Hendra, silahkan kalau teman-teman mau mengambil yang tentang beliau banyak mengambil video tentang IKI banyak. Selanjutnya dari Nurul Azizah mau bertanya kalau merekam dengan kamera atau handycam bisa diedit di handphone atau tidak ya Kak? Bisa banget. Nanti kan kalian pindahin dulu misalkan dari kamera. Nah, tapi syaratnya kalian juga harus bisa setting video formatnya. Video formatnya pilihlah yang MP4. Takutnya kalau yang lain-lain nggak kebaca di handphone kalian. Jadi kalau mau masukkan hasil video yang dari kamera ke handphone kalian, pas mau ngerekam disetting dulu hasil videonya MP4.
Nah, kalau udah MP4, nanti pindahin dulu ke komputer, nanti dari komputer pindah ke handphone, itu bisa. Tapi biasanya kalau kamera-kamera mirrorless zaman sekarang, langsung dipindahin dari mirrorless itu ke handphone, itu juga bisa. Gitu. Tapi diperhatikan dulu settingan videonya. Jangan pakai settingan yang macam-macam, takutnya nggak kebaca di handphone kalian. Gitu. Resolusinya jangan terlalu besar, nanti kasihan handphonenya berat, ngolahnya berat. Jadi pilih resolusinya 1080p aja, itu udah standar. Oke, itu teman-teman ya, 1.80 tadi. Itu buat HP yang aman ya, Kak Hasna ya. Biasanya kalau punya GoPro atau punya DJI Mobile, itu kan biasanya ngerekam langsung pindah ke handphone. Nah, itu juga direkomendasikan bisa. Handycam juga bisa, tapi diperhatikan dulu settingannya sebelum mulai ngerekam. Gitu. Baik, saya rasa sudah paham, teman-teman semua kan lebih paham dari lebih nyambung untuk video. Selanjutnya adalah dari Zahratun Nikmah. Maaf Kak, kalau membuat video, suara kita cukup dari video saja atau harus merekam? Nah, tadi sudah dijelaskan seperti oleh Kak Hasna ini. Jadi dipisah ya Kak Hasna ya? Iya. Suara dulu, nanti baru disatukan dengan videonya. Gitu betul Kak Hasna ya? Oh, kalian kan bikin skrip dulu. Nah, ini tadi sudah disampaikan Kak Hasna. Bikin skrip dulu, terus nanti kalian rekam suaranya, kalian rekam seperti narasi-narasi cerita gitu kan, intonasinya juga harus diperhatikan, nadanya. Nanti audio itu kalian sesuaikan dengan shortlist video kalian. Gitu, dibuat secara terpisah. Ngerekam suaranya jangan pakai video ya, bisa langsung pakai audio recorder aja, jadi videonya nggak usah. Begitu Bu. Begitu deh. Jadi bikin video sendiri, bikin suara sendiri, Kak Hasna gitu ya. Nanti baru disatukan dengan dengan aplikasi. Oke, lanjut ya ke naskah Hilya. Ya. Ke naskah Hilya, Kak Hasna izin bertanya, dibagi tipsnya untuk memilih transisi atau backsound dan lain-lain. Terima kasih. Untuk transisi, tergantung konsep kalian. Konsep kalian itu videonya jedak-jeduk, apa slow, apa enjoy gitu kan. Kalau video kalian dari awal udah jedak-jeduk, berarti transisinya yang macam-macam, yang zut gitu kan. Tapi kalau video kalian dari awal sudah santai, sebaiknya pakai transisi itu yang bayangan aja gitu loh. Shadow, lembut, yang lembut-lembut dari awal. Itu juga didukung dengan musiknya ya. Musiknya apakah yang slow, yang mellow, atau yang jedak-jeduk. Kalau yang jedak-jeduk kan bisa yang kencang-kencang gitu tuh transisinya. Itu bisa disesuaikan dengan tema yang kalian... Jedak-jeduk tuh semangat ya Kak Hasna maksudnya? Maksudnya videonya semangat. Tapi kalau tematik dari awalnya memang videonya lembut, ya transisinya paling hitam putih atau bayangan fading gitu. Baik, ini harus terjun langsung memang. Kalau ini teori ya teman-teman, nanti selanjutnya memang harus praktek. Nah, semoga nanti Kak Hasna mau membuka diri untuk kita bertanya selain di forum ini. Baik, masih ada Pak Hendra dan Kak Hasna dari Eris. Saya ingin bertanya, apakah kita harus nge-shoot langsung ke kampus atau mengambil bagaimana? Nah, atau bisa mengambil dari video dari Ikigrafi. Nah, ini juga sudah disampaikan tadi ya. Jadi bisa teman-teman nanti akan Kak Hasna share. Sudah ya? Habis? Oh, ada lagi masih dari Anissa. Kak, bagaimana cara cepat dan baik memberikan teks dalam video? Seperti teks yang ditampilkan dari awal pembicaraan sampai di akhir teks. Gitu. Untuk teks berarti ini. Oh, ini untuk ini ya, caption. Iya, yang jalan gitu mungkin ya. Running text ya? Ya, running text. Running text itu enaknya di KineMaster. Betul kata Pak Hendra, memang dua aplikasi itu harus dikolaborasikan. Memang sih yang paling lengkap di KineMaster. Cuma itu kendalanya di KineMaster itu kalau kalian nggak berbayar, ada tulisannya gitu.
Tapi kalau saya boleh sharing, sebenarnya ada tutorial-tutorial crack. Jadi kalian tanpa harus bayar bisa dapat aplikasi itu secara gratis. Itu ada tutorialnya di YouTube, bisa kalian searching. Gimana caranya menghilangkan watermark KineMaster tanpa kalian harus bayar. Itu kayak sudah terjawab. Langsung saja, karena sudah jam 14.55 ya nih. Dari Bella ingin bertanya, cara membuat konten animasi atau kartun itu bagaimana ya Kak? Gitu. Apa kira-kira apa aplikasinya apa gitu yang mendukung untuk animasi kartun tadi? Maksudnya kalau kartun itu udah spesifikasi video editing yang beda lagi ya. Itu dia masuknya aplikasi yang harus ada di komputer, kalau di handphone nggak akan bisa. Nama aplikasinya kalau di komputer After Effects. After Effect. Terus gini Kak Hasna, misalkan ini saya nggak tahu nih, kan teman-teman yang lebih tahu. Saya sambil nanya aja, mungkin ada yang kalau video yang selain kartun dengan kartun berarti bisa disatukan ya Kak Hasna ya? Bisa. Tapi kan kartunnya dulu baru yang tidak kartunnya disatukan gitu. Maksudnya gimana Bu pertanyaannya? Iya betul ya gitu maksudnya. Berarti bisa ya. Kan tadi mungkin pertanyaan Bella tadi mungkin ya saya membacanya mungkin Bella mau menjadikan atau menyatukan antara yang kartun dengan yang tidak supaya lebih seru gitu mungkin. Jadi tetap bisa disatukan ya. Tapi memang kendala terberatnya sih asalkan stok video kalian ini beratnya tuh nggak bergiga-giga Bu. Takutnya kalau bergiga-giga itu ya nanti efeknya HP-nya jadi ngehang atau gimana gitu. Oh ya berat ya. Oh kendala di HP itu kayak gitu. Ya jadi memang harus menyesuaikan bagi saya pada dasarnya. Keinginan kita kan besar tuh ya. Tapi kemampuan kita ini handphone ini persoalannya datanya bisa disimpan atau tidak kira-kira gitu ya. Sama mengupload. Jadi bayangin ya, saya itu kan bikin namanya dialog interaktif ya, itu dengan tokoh-tokoh itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Ada yang 25 menit, ada yang 30 menit. Itu bisa kebayang kira-kira nyimpan datanya kira-kira. Jadi mengupload di Facebook itu juga dahsyat luar biasa. Di Facebook, kalau di YouTube cepat lah bagi saya. Tapi kalau di Facebook butuh kiat lagi dan berbagai macam. Jadi memang pada dasarnya ya buatlah video pendek. Sekarang video pendek itu lebih laku loh dibandingkan itu. Jadi video pendek yang 1 menit untuk Instagram itu Masya Allah luar biasa. Atau 15 menit sekarang ya yang untuk Instagram story ya. Jadi itu bagi saya dahsyat luar biasa. 1 menit, 2 menit itu sudah bagus. Dan tidak terlalu makan banyak kan kira-kira. Orang Indonesia kan juga nggak pingin nonton lama-lama kan. Salah satu ciri generasi milenial itu dia nggak pingin lama-lama. Nonton nggak pingin lama-lama, baca nggak pingin lama-lama, gitu semuanya nggak pingin lama-lama. Jadi kalau bikin video lama-lama lebih 5 menit itu orang nontonnya juga sudah mulai agak-agak males. Tapi ini di syarat KKL, di syarat yang saya lihat syaratnya 4-5 menit, Sat. Ya memang 5 menit durasi yang paling bagus, 5 menit kan. Jadi 5 menit itu sudah bagus dan karena ini tugas ya. Artinya kalau untuk konten dakwah nanti kalau cuma 1 menit sudah bagus bagi saya. Tapi karena ini tugas 5 menit itu sudah orang masih pingin menanti untuk menyelesaikannya. Tapi kalau sudah 10 menit, 15 menit kadang-kadang dia akan lewatin kira-kira. Rata-rata itu. Jadi itu generasi milenial. Baik, masih ada pertanyaan, mungkin bisa kita persingkat 2 pertanyaan lagi. Kak, bagaimana menstabilkan hasil video melalui aplikasi itu? Itu satu. Yang kedua langsung saja saya bacakan. Yang kedua yang tadi menstabilkan, yang ini bagaimana atau aplikasi apa untuk mengkompres ukuran file video tanpa perlu mengubah kualitas? Yang pertama tadi stabilizer di Google Foto. Di Google Foto itu nggak ada stabilizer untuk ngedit video. Kalau mau ngestabilin video, maksudnya yang belum tahu nih, stabilin video itu, misalkan kalian nge-shoot video goyang-goyang, itu bisa kalian antengin, bisa kalian stabilin videonya dengan aplikasi. Di aplikasi KineMaster ataupun VN itu ada stabilisasi videonya, gitu.
Ini ada yang bantu menjawab pakai Tapi stabilizer ini di Google Foto nggak gitu. ada buat stabilin video. Ini ada yang jawab Google Foto. Nggak bisa ya, Kak? Nggak bisa. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Wallahu alam. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan terakhir Terus tadi. untuk mengompres video yang udah yang saya tahu untuk mengompres video tanpa mengubah kualitas itu nggak ada. Mengompres video maksudnya biar kualitasnya jadi kecil ya. Kualitas berat gigabyte-nya jadi kecil. Untuk seperti di kalau handphone kompres. saya belum menemukan itu karena yang saya pernah lakukan kalau kompres saya pernah melakukan itu ya videonya jadi kecil